Assalamualaikum semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video ini kita akan membahas materi tentang struktur atom. Yuk simak videonya dengan seksama ya. Assalamualaikum, Rara. Waalaikumsalam, masuk aja Din. Duduk Din. Lagi ngapain, Ra? Ini mau belajar Din. Oh ya, kamu ada perlu apa kesini Din? Nggak ada, cuma mau silaturahmi aja, Ra. Itu kamu lagi belajar apa? Belajar kimia Din. Kamu mau ulangan ya? Tidak Din, tapi aku mau mempersiapkan diri karena besok aku masuk materi kimia yang baru. Wah, bagus sekali, Ra. Memangnya materi apa yang kamu pelajari? Materi struktur atom Din. Oh, aku baru saja mempelajari materi ini minggu kemarin. Oh ya, apa saja yang kamu pelajari Din? Aku mempelajari tentang perkembangan teori atom, partikel dasar penyusun atom, nomor atom dan nomor massa, serta isotop, isobar, dan isoton, Ra. Wah, kamu mau tidak mengajari aku? Boleh saja, Ra. Sekalian aku juga bisa mengulang lagi apa yang sudah aku pelajari. Oke, sebelum kita mulai membahas materi tentang struktur atom ini, aku mau nanya dong, Ra. Menurut kamu, atom itu apa? Dari yang aku ingat ketika belajar IPA di SMP, atom itu adalah partikel terkecil penyusun materi yang tidak dapat dibagi lagi. Apa yang kamu bilang itu sudah betul, Ra. Tapi pengertian atau teori atom tersebut sudah mengalami perkembangan dan penyempurnaan seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Dan ternyata atom itu bukanlah partikel terkecil loh, melainkan tersusun lagi dari partikel dasar yang disebut dengan partikel subatom. Jadi, seperti apa perkembangan dari teori atom itu, Din? Dan apa saja partikel dasar yang menyusun atom itu? Nah, sebelum kita membahasnya lebih lanjut, coba kamu perhatikan dahulu benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, kita sudah tahu kan bahwa setiap unsur atau materi dan benda-benda tersusun dari atom. Tapi kamu tahu tidak? Ternyata atom-atom yang menyusun materi tersebut berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oh ya, apa yang membedakannya, Din? Kita bahas satu persatu ya materinya, sekaligus menjawab pertanyaan kamu. Kita mulai dari materi tentang perkembangan teori atom. Teori atom yang pertama yaitu teori atom Dalton. Jadi, sekitar tahun 1803, John Dalton merumuskan pernyataannya tentang atom yang disebut dengan teori atom Dalton. Di dalam teorinya, Dalton membuat beberapa hipotesis. Yang pertama, materi terdiri atas partikel terkecil yang disebut dengan atom. Atom tidak dapat dibagi dan tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Yang kedua, atom suatu unsur mempunyai sifat yang sama dalam segala hal, baik ukuran, bentuk, maupun massa, tetapi berbeda sifatnya dengan atom unsur lain. Yang ketiga, reaksi kimia adalah penggabungan, pemisahan, dan penyusunan kembali atom-atom. Yang keempat, atom suatu unsur dapat bergabung dengan atom unsur lain membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Model atom Dalton ini digambarkan seperti bola bulat dan padat.
Selanjutnya, teori atom Thomson. Teori atom Thomson didasarkan dari eksperimennya yang berhasil menemukan partikel subatom bermuatan negatif yang disebut dengan elektron. Penemuannya ini menggugurkan model atom Dalton. Menurut Thomson sendiri, atom merupakan suatu bola kecil yang bermuatan positif dan di permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Seperti inilah gambaran dari model atom Thomson. Model atom Thomson ini juga dikenal dengan model roti kismis. Roti diibaratkan sebagai atom bermuatan positif dan kismis sebagai elektronnya. Selanjutnya, teori atom Rutherford. Teori atom Rutherford didasarkan dari penemuannya mengenai inti atom yang ternyata memiliki jari-jari jauh lebih kecil dibandingkan jari-jari atomnya. Penemuan Rutherford ini menggugurkan model atom Thomson. Menurut Rutherford, atom terdiri dari inti yang bermuatan positif yang merupakan terpusatnya massa. Di sekitar inti terdapat elektron yang bermuatan negatif yang mengelilinginya dalam ruangan hampa. Seperti inilah gambaran dari model atom Rutherford. Selanjutnya, teori atom Bohr. Bohr melakukan penyempurnaan terhadap teori atom Rutherford. Dalam teorinya, ia mengemukakan beberapa pendapat. Yang pertama, atom terdiri dari inti yang bermuatan positif. Kedua, elektron bergerak mengelilingi inti dalam lintasan tertentu yang disebut dengan orbit. Ketiga, elektron dalam lintasannya tidak menyerap atau memancarkan energi, karena tiap lintasan mempunyai tingkat energi tertentu. Keempat, elektron dapat berpindah dari kulit yang satu ke kulit yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi. Seperti inilah penggambaran dari model atom Bohr. Selanjutnya, teori atom mekanika kuantum. Teori atom ini juga disebut dengan teori atom mekanika gelombang. Dalam teori atom mekanika kuantum ini terdapat 3 tokoh besar yang berjasa dalam merumuskan teori ini. Yang pertama yaitu Louis de Broglie dengan teorinya yang dikenal dengan hipotesis de Broglie. Menurutnya, elektron tidak hanya merupakan partikel, melainkan juga dapat dipandang sebagai gelombang, dan gerakan elektron dalam lintasannya juga merupakan gelombang. Selanjutnya, tokoh yang kedua yaitu Werner Heisenberg dengan teorinya yang dikenal dengan asas ketidakpastian Heisenberg. Menurutnya, kedudukan elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Hal yang dapat ditentukan hanyalah kebolehjadian atau peluang ditemukannya elektron dalam suatu posisi. Dan lintasan elektron bukanlah merupakan suatu garis yang pasti, seperti yang dikatakan oleh Bohr, melainkan sebuah ruang yang dinamakan dengan orbital. Dan tokoh yang ketiga yaitu Erwin Schrödinger yang berhasil merumuskan persamaan gelombang gerakan elektron dalam suatu atom. Penyelesaian persamaan gelombang Schrödinger ini menghasilkan 3 bilangan yang mencirikan orbital elektron. 3 bilangan ini disebut dengan bilangan kuantum. Inti dari teori atom mekanika kuantum ini yang pertama yaitu atom terdiri dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya pada orbital tertentu. Yang kedua, orbital adalah suatu ruang di sekitar inti yang merupakan tempat kebolehjadian atau peluang terbesar ditemukannya elektron. Yang ketiga, kedudukan elektron di sekitar inti dapat ditentukan dengan bilangan kuantum. Seperti inilah model atom mekanika kuantum. Materi selanjutnya yaitu partikel dasar penyusun atom. Seperti penjelasan sebelumnya, bahwa atom bukanlah suatu partikel terkecil, melainkan tersusun lagi dari partikel subatom. Nah, partikel subatom tersebut antara lain yaitu elektron, proton, dan neutron. Apa itu elektron, proton, dan neutron? Elektron merupakan partikel subatom yang bermuatan negatif.
Sedangkan proton merupakan partikel subatom yang bermuatan positif, dan sementara neutron merupakan partikel subatom yang tidak bermuatan atau netral. Lalu bagaimanakah posisi masing-masingnya di dalam atom? Elektron berada di kulit atom dan mengelilingi inti atom, sedangkan proton dan neutron berada di inti atom, atau yang menjadi penyusun dari inti atom. Partikel subatom ini juga memiliki masanya masing-masing, tetapi sangat kecil sekali dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Elektron memiliki massa sebesar 9,11 dikali 10 pangkat minus 28 gram. Proton memiliki massa sebesar 1,6726 dikali 10 pangkat minus 24 gram. Dan neutron memiliki massa sebesar 1,6749 dikali 10 pangkat minus 24 gram. Sampai di sini kamu sudah paham belum, Ra, dengan dua materi ini? Alhamdulillah sudah, Din. Oke, kita lanjut materi berikutnya ya. Nah, tadi kamu bertanya kan, Ra, apa yang membedakan atom suatu unsur dengan atom unsur lainnya? Jadi, yang membedakannya adalah jumlah dari elektron, proton, dan neutron yang terdapat dalam atom tersebut. Dan jumlah dari elektron, proton, dan neutron ini berhubungan dengan materi yang akan kita bahas berikutnya, yaitu materi nomor atom dan nomor massa. Jadi, seperti apa hubungannya, Din? Hubungannya seperti ini, Ra. Yang pertama yaitu nomor atom. Nomor atom menunjukkan jumlah proton yang terdapat dalam atom. Karena suatu atom itu bersifat netral, maka jumlah proton sama dengan jumlah elektronnya. Nomor atom ini juga diberi lambang Z. Hubungan antara nomor atom, proton, dan elektronnya dapat dituliskan sebagai berikut. Nomor atom sama dengan Z, sama dengan jumlah proton, sama dengan juga jumlah elektronnya. Selanjutnya, nomor massa. Nomor massa menunjukkan jumlah proton dan jumlah neutron yang terdapat dalam atom. Dan nomor massa ini diberi lambang A. Jadi, hubungan antara nomor massa dengan proton dan neutron dapat dituliskan sebagai berikut. Nomor massa sama dengan A sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Dengan mencantumkan nomor atom dan nomor massanya, suatu atom dapat ditulis dengan notasi seperti ini. X menunjukkan lambang unsur, Z menunjukkan nomor atom, dan A menunjukkan nomor massa. Contoh, unsur klorin memiliki nomor atom 17 dan nomor massa 37. Berarti unsur klorin ini memiliki jumlah protonnya 17 dan jumlah elektronnya juga 17. Untuk jumlah neutronnya dapat ditentukan dengan cara mengurangkan nomor massanya dengan nomor atomnya, yaitu 37 dikurang 17 dan diperolehlah hasil 20. Notasi unsurnya dapat dituliskan seperti ini. Yang terakhir yang akan kita bahas yaitu isotop, isobar, dan isoton. Apa itu isotop, isobar, dan isoton? Isotop adalah atom-atom yang memiliki nomor atom yang sama tetapi nomor massanya berbeda. Contohnya, atom C dengan nomor atom 6 dan nomor massa 12 dan atom C dengan nomor atom 6 dan nomor massa 13. Kedua atom ini sama-sama memiliki nomor atom 6 tetapi nomor massanya berbeda. Selanjutnya, isobar. Isobar adalah atom-atom yang memiliki nomor massa yang sama tetapi nomor atomnya berbeda. Contohnya, atom N dengan nomor atom 7 dan nomor massa 14 dan atom C dengan nomor atom 6 dan nomor massa 14. Kedua atom ini sama-sama memiliki nomor massa 14, tetapi nomor atomnya berbeda. Yang terakhir yaitu isoton.
Isoton adalah atom-atom yang memiliki jumlah neutron yang sama tetapi jumlah protonnya berbeda. Contohnya, atom C dengan nomor atom 6 dan nomor massa 13 dan atom N dengan nomor atom 7 dan nomor massa 14. Keduanya sama-sama memiliki 7 neutron tetapi jumlah protonnya berbeda. Nah, itulah materi yang terdapat pada bab struktur atom ini, Ra. Apakah kamu sudah paham? Alhamdulillah aku sudah paham, Din. Terima kasih ya sudah mau mengajari aku. Sekarang aku sudah siap nih untuk masuk kelas besok. Iya, sama-sama, Ra. Ini ada beberapa contoh soal yang dapat kamu kerjakan, Ra, agar kamu semakin paham dengan materi ini. Terima kasih sudah menonton video ini.